ya? Sama. Emang saya ini Sumanto Pak ya? Saya bukan Sumanti ya? Sumanti. Ada pertanyaan dulu? Jadi apa kan ininya semua bagian itu tumornya ya? Ya, tumornya di pituitari. Pituitari itu salah satu bagian dari otak kita. Enggak, bukan otaknya diangkat ya Pak ya, tapi bagian dari otak yang terkena tumor itu ada di pituitari biasanya. Otak diangkat yang mati Mas. Tapi semua bawa otak ya hari ini Bapak Ibu ya. Otak ada bawa. Saya lanjutkan. Nah, ini tumor jinak otak ini bisa diklaim ya, selama memenuhi syarat berikut ya, telah menyebabkan kerusakan pada otak, dikonfirmasi oleh MRI atau CT scan atau teknik pencitraan lain, dilakukan tindakan bedah untuk pengangkatan tumor. Jadi sudah dilakukan tindakan pembedahan, dikecualikan kista, malformasi pembuluh darah, meningiomas, tumor dari kelenjar pituitari. Nah, ini nggak di cover di akhir, tapi di cover di awal. Granuloma, pengapuran, neuroma akustik dan hematoma. Ini dikecualikan. Ya. Di mana kalau nasabah Anda mau klaim tumor jinak otak tapi keluar ESCC, selama ya tindakan bedah untuk pengangkatan tumor tidak harus dilakukan terlebih dahulu selama kriteria 1 dan 2 ini sudah terpenuhi. Kalau ini sudah terpenuhi, sudah bisa klaim ESCC. Walaupun tidak diangkat. Kalau nggak diangkat nggak apa-apa. Kalau sampai diangkat berarti malah tahap akhir. Ya. Oke, ada pertanyaan mengenai tumor jinak otak? Ini dulu yang paling sering diklaim nasabah Anda. Ya, tumor di kelenjar pituitari. Tapi kita tolak karena nggak bisa di-cover di sisi CCB dan MCC. Saya lanjutkan ya. Kelainan telinga, trombosis sinus cavernosus. Ya. Ada pertanyaan dulu? Iya. Sebelum saya masuk Tapi sini. tadi yang di ESCC bisa ya? Bisa. Masuk apa ya? Awal atau Awal. awal? Oh iya, sistem awal. Pengecualiannya di awal. Iya. Jadi kan kalau yang untuk pengecualian berarti kan di ECG bisa. Oh, ini nggak bisa. Di ESCC tetap nggak bisa ini. Oh, tetap nggak bisa. Ya, pengecualiannya tetap jadi pengecualian. Cuman kalau di ESCC tanpa dilakukan pembedahan pun udah bisa diklaim. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan ke kelainan telinga. Ya, nah ini terjadi pendarahan di batok kepala di sini. Jadi ya ada hubungannya dengan batok kepalanya, Pak. Ada pendarahan di sini batok kepala. Pembedahan pada trombosis sinus cavernosus ya. Sudah dilakukan tindakan pembedahan trombosis sinus cavernosus ya, dipastikan adanya trombosis sinus cavernosus dan ditegakkan oleh dokter spesialis THT. Ini bukan karena ditonjok ya Bapak Ibu ya, tapi karena memang adanya pendarahan di batok kepalanya sehingga menyebabkan hal seperti ini. Batok kepala. Tadi kan berdarah di otak. Iya, batok kepala. Jadi sebenarnya antara kepala, antara otak, jadi ya ada rongga, ada selaput. Iya, pendarahan. Berdarah otak atau berdarah apa? Pendarahan. Jadi sebelum tadi kalau yang pendarahan tadi sebelum di otak ya. Jadi di sebelum otaknya. Jadi antara batok, rongganya tadi. Makanya di burgul tadi kan Pak. Nyawa. Nah, kemudian kehilangan sebagian pendengaran, kehilangan daya dengar permanen pada kedua telinga, di mana ambang dengarnya paling sedikit 60 desibel. Ya, pada semua frekuensi sebagai akibat dari suatu penyakit atau kecelakaan. Ini sudah bisa diklaim ya, didiagnosa oleh dokter THT. Biasanya kalau Anda ke THT itu akan
sodorin atau diberikan triangle. Ya, triangle itu nanti akan dibunyikan ting. Nah, nanti dokter THT yang akan menilai. Ya. Iya, karena kalah ya. Paling sedikit 60 desibel. Ini tahap awal. Tahap menengahnya kalau sampai dipasang koklear, ya, karena ada kerusakan permanen pada selaput telinga atau koklea atau saraf pendengaran. Jadi ditanam koklear, alat bantu pendengaran, pada dokter spesialis THT. Ya, ini sudah tahap menengah. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kalau yang tahap terakhir, di sini terjadi kehilangan daya dengar yang total dan tidak dapat dipulihkan pada kedua telinga akibat penyakit atau kecelakaan. Ya. Nah, ini pemeriksaannya pakai audiometri atau uji ambang suara. Nanti dokter THT juga yang akan melaksanakan ujinya. Tapi kita kecualikan kehilangan pendengaran karena tidak suka korek telinga. Ya. Jarang membersihkan telinga itu kita nggak cover. Kalau karena kuping jeblus. Kalau korek kuping sampai korek kupingnya masuk, nah itu ya. Korek kuping ditabrak orang. Bisa. Ini kan kecelakaan. Itu kecelakaan apa ini? Kecelakaan. Enggak, maksudnya masuk. Ya tergantung mau yang mana. Ya, sampai apakah kehilangan sebagian atau ini. Ya. Oh, itu Bisa klaim. kriteria PADD. Ya kalau PADD-nya bisa, kalau PADD perlu BAP kepolisian, Pak. Oh, Ya, iya Bu. Bu, kalau gendang telinganya dua-dua lubang itu termasuk kritis nggak? Gendang telinga dua-duanya loh. Sebentar ya Bu ya. Kalau gendang telinga tuh lubang atau ya Bu ya. Tutup. Selaput. Gimana? Ini saya perlu informasi dari Anda ya. Saya nggak mempelajari telinga secara khusus. Cuma kalau gendang telinganya bolong, pecah maksudnya. sobek. Oh, pecah ya. Selaput gendang telinganya pecah. Nah ya itu Bu, tergantung nanti apakah sudah kehilangan pendengaran secara total. Ya, kalau total ya bisa klaim yang ini. Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini karena penyakit atau kecelakaan bisa kok. Oke. Lanjut ya. Muscular dystrophy. Ini pada ototnya menciut ya. Sampai sekarang belum diketahui apa penyebabnya. Selama nasabah Anda mengalami muscular dystrophy, dokter spesialis saraf sudah menginformasikan 2 dari 6 aktivitas sehari-hari selama 6 bulan terganggu, maka bisa diklaim. Ini distrofi sedang, tahap awal. Kalau distrofinya berat, 3 dari 6 aktivitas sehari-hari terganggu dalam 6 bulan. Ini juga jarang diklaim oleh nasabah Anda. Ya, ini penyakit otot muscular dystrophy. Ototnya menciut, mengecil. Belum diketahui apa penyebabnya. Nggak bisa gerak gitu nggak Mbak Ira terusan? Iya, jadinya karena ototnya mengecil, menciut sehingga nggak bisa menompang tubuhnya lagi. berdasarkan fisik. Baru Iya. tes lagi ya. Nah ini kan dokter saraf Pak yang nanti menentukan. Ya. Yang mana? Oh nanti multiple sclerosis yang tadi. Sklerosis pembentukan yang menarik kiri kanan tulang belakang satu lemah akhirnya dia bengkok. Itu bukan termasuk muscular dystrophy, bukan. Muscular dystrophy nanti otot penompang tubuhnya Pak. Selama memang ditegakkan oleh dokter spesialis saraf,
dan itu menyebabkan 2 dari 6 aktivitas terganggu bisa, ya. Nanti lihat dari dokter spesialis sarafnya ya. Iya Pak. Kenapa kalau ada sakit tertentu kayak ini terus meningitis itu harus menggunakan bulan ya? Karena kayak meningitis itu dalam bulan pertama untuk istilahnya keluar dari masa kritisnya itu sudah nggak bisa banyak sekali. Jadi dari masa kritis ke masa sudah lumayan itu sudah ngeluarin dana banyak sekali, lebih dari 1 juta. Nah, kenapa mesti menggunakan bulan? Ya, karena di sini Bapak Ibu saya jawab karena kita untuk memastikan bahwa nasabah Anda ini mengalami cacat neurologis yang permanen, ya, cacat fisik yang permanen, dan kita ingin membuktikan bahwa aktivitas sehari-harinya terganggu. Dan ini merupakan kriteria klaim yang disetujui antara Prudential dengan perusahaan reasuransi kita 6 bulan. Iya, Pak. Ya, tapi gimana lagi ya Bapak Ibu ya? Ya, nanti saya akan bantu menyampaikan ya. Kalau bisa ya sekali pada saat itu langsung bisa diklaim ya harusnya ya. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan ke penyakit Parkinson. Nah, apa ini penyakit Parkinson Bapak Ibu? Anda bilangnya buyuten ya. Diagnosis pasti penyakit Parkinson yang tidak dapat ditentukan penyebabnya atau idiopatik ya, yang tidak diketahui penyebabnya apa. Dokter spesialis saraf yang menginformasikan kondisi tersebut tidak dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Terdapat tanda-tanda penyakit yang progresif atau cepat. Kalau Parkinsonnya karena zat-zat beracun atau obat-obatan tidak kita cover. Muhammad Ali pasti Parkinsonnya kita kecualikan. Karena petinju. Ya, karena kemungkinan orang untuk kena tinju ya tiap hari Parkinsonnya besar. Makanya jangan mau ditinjuin ya Bu ya. Nanti kena Parkinson sama bapaknya. Ya. Tinju balik Bu, betul ya. Penyakit Parkinson berat. Ya. Diagnosis pasti penyakit Parkinson ya. Tapi penyebabnya tidak diketahui. Kondisi tersebut tidak dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Penyakitnya progresif. Nah ini ya, 3 dari 6 aktivitas hidup sehari-hari setidaknya 6 bulan secara terus-menerus ini terganggu. Nah ini poin tambahannya ya, 3 dari 6 aktivitas dokter spesialis saraf yang menginformasikan, yang mengkonfirmasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bukan, beda. Parkinson itu kayak tremor ya. Jadi kayak buyutan ya. Buyutan itu getar-getar sendiri gitu Pak. Bukan tripping tapi ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Obat-obatan itu juga termasuk bahwa karena konsumsi obat dari dokter itu kayak apa Pak? Makanya kalau obat-obatan ini diinformasikan ke Prudential. Tapi obat-obatan di sini memang obat-obatan terlarang, contohnya obat. ya, iya. Oke, iya. Bisa diklaim. Pokoknya tidak diketahui penyebabnya. Idiopatik namanya. Ya, Parkinson yang tidak diketahui penyebabnya. Ya. Oke. Neuropati perifer dan polio. Polio ya Bapak Ibu ya. Tapi orang Indonesia kan katanya udah bebas polio. Ya. Polio. Penyakit polio ya. Penyakit polio, Pak. Polio, penyakit polio ya. Jadi di mana di sini ototnya, ya ini masih berhubungan dengan otot. Alat penggeraknya ya di sini menyebabkan
nasabah Anda harus menggunakan alat bantu jalan atau kursi roda, neuropati diabetes dan neuropati karena alkohol dikecualikan. Neuropati diabetes itu komplikasi diabetes yang menyebabkan gagal ginjal. Neuropati. Ini nanti dokter syaraf yang akan menginformasikan. Kalau polio sedang, yaitu 2 dari 6 aktivitas sehari-hari dalam 6 bulan ini akan terganggu. Selain itu adanya infeksi polio yang menyebabkan kelumpuhan dan dibuktikan dengan gangguan fungsi motorik atau berkurangnya fungsi bernafas. Ya, ada hubungannya dengan fungsi bernafas, Pak. Kalau yang sedang. Kalau yang berat, 3 dari 6 aktivitas sehari-hari terganggu dan dipastikan adanya virus polio di dalam diri nasabah Anda. Ada pertanyaan di sini? Belum ya? Ya, Pak. Diabetes belum? Belum. Saya nyambungnya di sini. Terus neuropati karena diabetes kan nggak bisa di-cover. Iya. Ini belum bahas diabetes, Pak. Ini masih polio. Iya. Ya. Oke ya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ini lupus erythematosus. Lupus ini gangguan multisistem, multifaktor, autoimun yang terutama mempengaruhi wanita pada saat mengandung anak dan ditandai dengan perkembangan autoantibodi yang menyerang sebagian self antigen. Ya, ini klasifikasi lupus nefritis. Ya, jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini bukan karena blush on-nya nggak rata ya Bapak Ibu ya, tapi karena memang ini terkena butterfly face. Jadi kalau udah kena lupus wajahnya bisa muncul seperti ini. Jenis lupus yang di-cover oleh Prudential yaitu minimal 6 bulan sudah mendapat terapi imunosupresif. Tadi imunosupresif tadi apa Bapak Ibu? Ayo, dikasih antibiotik untuk menurunkan kekebalan tubuhnya ya 6 bulan, dan sudah mengenai organ yang terkena yaitu di sini ya, terbatas pada ginjal, otak, jantung atau persendian. Nanti dokter spesialis reumatologi dan imunologi yang akan mengkonfirmasi keadaan nasabah Anda ini. Gangguan pada kulit tidak termasuk dalam definisi ini. Jadi kalau nasabah Anda jerawatan bentuknya gini, ini belum tentu kena lupus. Ya. Bentuk lain yaitu lupus diskoid, lupus pada tulang, itu nggak di cover. Ya. Ada pertanyaan. Lupus ini juga jarang, tapi ada, ya. Gak bisa sembuh. Kalau masih ringan ini masih bisa. Gak bisa. Ya. Ya, tapi tetap ini paling enggak, makanya sedikitnya 6 bulan ini pakai imunosupresif. Imunosupresif tadi antibiotik, jadi obat seperti antibiotik yang tujuannya yaitu menurunkan imun nasabah Anda untuk mengobati penyakit tersebut. Imunosupresif. Ya, imunnya kan nggak ada. Nah, tapi kalau sudah berat, ini lupus nefritisnya udah tipe 3 sampai tipe 5. Ya, ini udah lebih parah lagi, ya. Udah kena butterfly face. Nanti di mana di sini lupus diskoid juga dikecualikan. Diskoid tulang, ya Bu. Orang yang kena lupus itu apakah bisa aktif sehari-hari? Bisa pada kelas 1 dan 2. Kelas 1 masih bisa, kelas 2 masih bisa. Ya. Ini tanda-tanda ya, tanda-tanda segera
segera pengen diakhiri. Pertama bukunya, kedua nanti ya tasnya, ketiga orangnya ya. Jangan marah-marah loh Bapak Ibu ya. Tenang ya. Keempat bangku. Oke, ada pertanyaan lain? Lanjut. Lanjut ya, lupus. Ya, ada yang tanya? Apa? Kenapa? Vitiligo. Oh, gitu. Oh, itu beda. Beda loh ya. Lupus ini tuh menyerang kekebalan tubuh. Ya, sama kayak Anda makan habis ini makan rujak, ya. Kan harusnya banyak bakteri tuh, banyak kuman. Kalau orang sakit lupus, kumannya itu bukan malah diserang sama antibodinya, tapi antibodinya nyerang dirinya sendiri. Beda dengan albino ya? Beda. Bisa menular, sebaiknya jangan dekat-dekat ya. Karena pasti nanti disendirikan orang yang terkena lupus. Ya. Ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Itu menyerang perempuan. Perempuan subur. Iya. Cowok. Laki ada tapi jarang. Seperti kanker payudara gitu. Oh, laki-laki tuh kanker payudara juga bisa loh. Makanya Iya. Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu, saya belum mempelajari apakah lupus itu menular atau tidak. Tapi dipastikan kalau terkena lupus akan disendirikan ruangannya. Ya. Ya. Enggak juga. Waduh, wis keluar dari Belum training. tentu genetik. Ya. Ya, Bu. Oh, nggak tahu. Lah ya makanya, ya Bapak Ibu ya, saya ini belum mempelajari sampai menular atau tidak ya. waktunya waduh. Saya mempelajari ini untuk menyampaikan ke Anda ya. Tapi apakah menular atau tidak, makan apa? Nah ini saya belum. Ya, Empat sore. saya akan berbicara ke usus. Lanjut. Usus. Ada kolitis ulceratif yang ditanggung adalah yang mengancam jiwa. Ya, di mana terjadi gangguan keseimbangan elektrolit yang biasanya disertai dengan distensis usus atau ususnya menggelembung sehingga resiko pecahnya besar. Ya, kolitis ulceratif yang ringan, keadaan di mana di sini dibuktikan dengan hasil ya adanya kolitis ulceratif dengan teknik pencitraan atau imaging ya MRI atas pemeriksaan endoskopik. Ya, endoskopik tadi memasukkan kateter, kemudian ada kameranya dilihat untuk ususnya. Ini jadi kolitis ini seluruh usus. Tertanggung harus dinyatakan memerlukan terapi imunosupresi ya sistemik atau terapi imunomodulator untuk jangka waktu 6 bulan dan pengawasan dokter spesialis gastroenterologi. Ya, ini mengenai usus. Bentuk lain peradangan kolitis dan ulceratif kolitis pada rektum secara khusus dikecualikan. Rektum itu adalah usus yang untuk menyimpan feses sebelum dibuang. Itu dikecualikan, ya. Kemudian kalau kolitis ulceratif yang berat, yaitu di mana harus sudah dibuat lubang pelepasan buatan atau ilestomi atau pengangkatan seluruh usus besar kolektomi. Jadi karena ususnya busuk ya Bapak Ibu ya, sehingga harus dibuang. Kalau dibuang nggak bisa sampai ke lubang yang seharusnya,
ke anus sehingga dibuat lubang pelepasan baru. Ya, bisa sesampai ususnya. Kan ususnya dipotong ya, bisa di kanan, di tengah, di sebelah kiri ya. Kalau dapat diajukan apabila sudah ya ada gambaran histopatologi dan sudah dilakukan kolektomi atau ilestomi. Ini yang berat. Ya. Pakai kantong. Kenapa? Iya. Jadi ya, dibuat pembuangan baru. Ya. Loh ya nanti dibuat pelubangan baru itu Pak, makanya Pak. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah ini penyakit Crohn juga penyakit usus. Ya, ini ususnya. Ususnya bernanah ya. Penyakit Crohn ringan. Diagnosis penyakit Crohn ditegakkan oleh dokter spesialis berdasarkan hasil endoskopi dan biopsi usus dan disertai pemberian obat imunosupresif secara kontinu selama 6 bulan oleh dokter spesialis. Ya, ususnya ini bernanah, nanahnya menggerus organ lain sehingga ujung-ujungnya apa? Membuat fistula di anus. Kalau gerus terus, akhirnya kan gerusnya ke bawah. Ya, akhirnya buat lubang baru di dekat anus. Ya, jadi kalau yang normal kan 1, ini ada 2. Ya, in langsung out. Ya, penyakit Crohn. Ya, fistula, hubungan antara bagian dalam saluran cerna dengan rongga perut. Ya, nah ini ada obstruksi intestinal, penyumbatan saluran cerna dan perforasi, terjadinya kebocoran di saluran cerna. Ya, ini penyakit usus. Ya, karena bakteri. Fistula itu tadi bukan odol ya? Bukan. Oh, tapi ciri-cirinya gitu Pak. Bisa jadi gini. Pertamanya belum bolong. Jadi kayak muncul benjolan gitu, bernanah. Tapi kalau itu nanti pecah, bolong Pak. Bolongnya bisa menyebabkan ini loh. Ya, perforasi. Ya, disumbal pakai apa Pak ya? Jelas ya? Gimana? Ada pertanyaan? Di usus? Iya. Ini usus besar. Usus besar. Iya. Ada pertanyaan di sini? Usus? Belum? Lanjut ya. Encephalitis. Encephalitis ini otak. Ya. Iya. Iya, boleh Pak, tangan berdiri ya Pak. Ya. Usus buntu. Usus buntu bukan kondisi kritis Pak. Kenapa? Maaf Pak, saya nggak dengar. Kalau pecah meninggal. Ya, sama. Tapi kalau usus buntu ini nggak di cover di sini. Ya, ini tadi cuma untuk colitis ulceratis itu seluruh usus, ya melibatkan seluruh usus. Kalau ini tadi usus besar. Ya. Iya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini radang pada otak ya. Jadi ini kalau tadi meningitis itu selaputnya, kalau encephalitis itu otaknya. Ya. Encephalitis yang sembuh total, di mana kena virus biasanya, ya. Di mana nanti dibuktikan oleh pemeriksaan penunjang yang tepat untuk membuktikan infeksi virus akut otak, dikonfirmasi oleh dokter spesialis saraf. Encephalitis karena HIV kita kecualikan. Ya, ini otaknya. Ya,
Ensefalitis ringan sudah menyebabkan komplikasi signifikan minimal 6 minggu, termasuk sudah adanya defisit neurologi permanen atau gangguan saraf secara permanen. Defisit neurologis permanen menyebabkan 2 dari 6 aktivitas selama 6 bulan sehari-hari, 6 bulan setiap hari ya, terus-menerus ya, ini terganggu. 2 dari 6 aktivitas sehari-harinya, 6 bulan terganggu. Ada pertanyaan di sini? Ringan, berat, oke. Kalau berat, 3 dari 6 aktivitas dalam 6 bulan terganggu. Ini gampang ya. Kalau yang ini 2, yang menengah 2, kalau yang berat 3, 6 aktivitasnya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Alzheimer, nah ini Pak, lupa, pikun. Ya. Jadi di sini terjadi penyusutan pada otaknya, Pak. Diagnosis mutlak penyakit Alzheimer atau demensia karena kelainan organik otak yang tidak dapat pulih. Dikonfirmasi oleh dokter ahli syaraf, ya. Kemudian dibuktikan ini, Pak. Uji mental minimal kurang dari 20 dari 30 atau setara jika menggunakan uji Alzheimer. Harus ada kehilangan klinis permanen atau tetap antara kemampuan mengingat, bernalar, berpersepsi, memahami. Nah, ini nggak bisa lagi. Penyakit bukan organik seperti neurosis dalam kelainan psikiatri ya, atau kerusakan otak yang berkaitan dengan alkohol kita kecualikan. Jadi kalau kena Alzheimer ini lupa, tapi bukan amnesia. Kalau amnesia masih bisa disembuhkan, kalau Alzheimer ini tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena di sini ya, ini menyusut otaknya. Ada di sini orang tua dari mantan trainer Prudential ya, 2007 ya, keluar dari rumahnya, sampai sekarang dicari nggak ada, Bapak Ibu, nggak kembali karena harus disupervisi ya, orang yang kena Alzheimer itu sampai sekarang ya, berita hilang sudah diinformasikan juga, Pak ya. Nah, kalau Alzheimer yang parah ini ya, ABC ya, ABC ini harus sudah dikonfirmasi ya. Kemudian di mana teknik pencitraan imaging ya, dan perlunya supervisi secara terus-menerus. Ya, penyebabnya ini belum diketahui juga ya, Alzheimer. Ya. Saya nggak mempelajari ya, Pak ya, belum mempelajari makan berutu ada hubungannya nggak dengan Alzheimer. Termasuk yang ngomong. Ya, jelas ya. Tapi kalau Anda Alzheimer terhadap istri itu bukan kena Alzheimer ya. Emang karena sudah waktunya ganti mungkin bosan. Oke ya, lanjut ya Pak Ibu ya. Penyakit motor neuron disease. Ini ya, orang yang kena motor neuron disease sama adanya kemunduran secara progresif ya dari ini lagi-lagi ini ototnya ya, sarafnya. Sklerosis didiagnosis oleh dokter spesialis saraf dan dikonfirmasi oleh pemeriksaan penunjang. Ini motor neuron disease ini juga adalah penyakit yang jarang diklaim di Indonesia ya. Kalau motor neuron yang berat setelah didiagnosa sebagai motor neuron disease, didiagnosa oleh dokter spesialis saraf, di mana penyakit tersebut berjalan secara progresif dan mengakibatkan defisit atau cacat permanen. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Motor neuron disease? Nggak ada? Lanjut ya. Luka bakar. Luka bakar yang sedang ya, yaitu luka bakar derajat 2
setidaknya 20% dari permukaan tubuh itu sudah bisa klaim tahap awal, atau 50% luka bakar derajat 4 pada wajah, derajat 3 pada wajah itu sudah bisa klaim tahap awal. Kalau tahap akhir 20% dari luka luas permukaan tubuh ya mengacu the rule of Kang ini sudah kena luka bakar derajat 3 ya. Nah ini Pak, kalau derajat 1 hanya kulit bagian atas sunburn, contoh bule-bule yang di Bali itu semua kena sunburn ya. Derajat 1 kan merah-merah semua ya. Kalau derajat 2 luka dalam dari derajat 1, lebih dalam dari derajat 1 tapi sembuh tanpa scars, tanpa bekas, contoh main lilin itu luka derajat 2. Kalau derajat 3 itu seperti pemilik Holcim yang kena bom ya, itu sampai ke tulang, sampai presto ya, sampai tulang, lunak sampai tulang. Nah, ya, derajat 3. Jadi di sini the rule of 9 ini dibagi ya tubuh ini. Jadi kalau ke dokter ya luka bakar tuh mesti ada gambar ini ya, 9% ya kepala, 18% ini tubuh depan, tubuh belakang, tangan 9%, kaki 18%. Nah yang 1% ini alat vital Anda. Jadi Bapak Ibu ya, contoh Bapak Ibu ya, contoh nasabah Anda luka bakar derajat 2 setidaknya 20% kan syaratnya. Dihitung-hitung 19% ya dikorbankan aja ya. Ya, memang ini dibuat tambah-tambahan ya. Walaupun menurut Anda itu vital, ternyata cuma 1%. Nilainya nggak. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, trauma kepala berat, ya. Karena kalau bahas 1% itu nanti nggak selesai ya. Padahal cuma 1%. Sebenarnya contoh trauma kepala berat itu bisa dikarenakan kecelakaan bermotor, kekerasan, ya, sering ditonjokin ya Bu ya, ya Pak ya. Nah ini violence atau rekreasi, bungee jumping, atau melakukan aktivitas rekreasi yang bisa menyebabkan kepala Anda terhentak secara keras, itu bisa menyebabkan trauma kepala serius. Bisa klaim tahap awal jika mengalami luka pada kepala oleh suatu kekerasan fisik yang asalnya dari luar tubuh, yang sehingga menyebabkan 2 dari 6 aktivitas sehari-hari selama 6 bulan secara terus-menerus ini terganggu. Ya. Menjadi trauma kepala yang serius di tahap akhir jika 3 dari 6 aktivitas sehari-hari selama 6 bulan terganggu. Trauma kepala yang serius ini petinju juga kita kecualikan. Ya? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kehilangan fungsi dan kelumpuhan, lumpuh, ya, paralisis, kehilangan fungsi dari satu tungkai, dari paha sampai betis, ya, kehilangan secara total dan menetap atas fungsi dari satu tungkai secara menyeluruh karena penyakit atau kecelakaan. Kondisi ini harus dikonfirmasi oleh dokter spesialis saraf. Cedera yang dilakukan oleh diri sendiri dikecualikan. Contoh mau bunuh diri, nggak meninggal dunia, ya, hanya fungsi satu tungkainya saja yang bermasalah, sisinya nggak keluar, ya.
Mending lompat lagi. Atau kehilangan fungsi dari satu tungkai atau kehilangan penglihatan dari satu mata. Jadi di sini yang menengah satu tungkai dan satu mata. Ya, boleh karena penyakit atau kecelakaan, dikonfirmasi oleh dokter spesialis saraf dan dokter mata. Kalau klaim yang ini tahap menengah, dipastikan PAD, kalau karena kecelakaan ya, PADD-nya juga akan keluar. Manfaat dasarnya juga akan keluar. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kelumpuhan, paralisis, hilangnya secara total dan permanen atas dua fungsi atau lebih anggota tubuh sebagai akibat kecelakaan atau kelainan dari saraf tulang belakang. Anggota tubuh yang didefinisikan sebagai keseluruhan lengan dengan lengkap atau keseluruhan tungkai dengan lengkap. Ya, jadi dua kaki atau dua lengan. Ya, ada pertanyaan di sini? Belum? Belum. Berarti satu lengan, satu kaki, tidak apa-apa ya? Dua anggota tubuh, ya boleh satu lengan, satu kaki, boleh. Ya, Tungkai, maksud satu tungkai itu ya Mbak? satu kaki. Iya. Kehilangan fungsi loh, Cik. Bukan kehilangan, ya. Kehilangan fungsi. Bukan kehilangan. Iya boleh. Jadi contoh nggak putus tapi oh, apa ya dua kelumpuhan ya? Oke ya. Hepatitis akibat pekerjaan. Nah ini ada hepatitis yang khusus bagi nasabah-nasabah Anda yang bertugas sebagai paramedis, teknisi laboratorium, dokter gigi, dokter bedah, perawat, mahasiswa kedokteran. Jadi ada ceritanya di mana ada sunat massal, ya, karena kurang steril, orang yang melakukan atau mahasiswa kedokteran yang membantu ini bisa terkena hepatitis, ya, hepatitis B atau C. Ini karena pekerjaan. Ini bisa dikawal. Iya Pak. Jadi sunat massal, nah yang disunat itu ternyata punya hepatitis. Nah, para medisnya atau orang yang membantu di situ bisa, nah, ya. Kan pakai Jangan kaos mikirin tangan. sunatnya ya. Apa hubungannya sunat sama hepatitis yang nggak ada ya? Cuma pada saat ngelawan tindakan sunat ini tadi loh Pak, ya. Oke. Kemudian HIV karena transfusi darah. Ini juga di cover tahap akhir. Ini jelas ya. Hanya dikarenakan transfusi darah. Kalau HIV karena suka jajan ya. Ini hobi ya. Lihat tadi Ya. hepatitis itu hijau atau merah ya? Hijau. Ya, ini yang merah HIV. Ya, HIV karena transfusi darah. Itu nggak di cover. Jelas ya yang ini ya. HIV karena transfusi darah. Sekarang kalau kita mau donor darah aja udah dites ya mengenai HIV. Udah lengkap. Dan rekam medis kita akan disimpan katanya sampai 50 tahun. Ya. Rekam medisnya, darahnya cuma sampai 5 tahun aja. Saya masuk ke kemampuan bicara. Ya. Kehilangan kemampuan bicara karena penyakit neurologis atau penyakit saraf. Kehilangan kemampuan bicara yang total tidak dapat dipulihkan akibat penyakit atau cedera, kecelakaan. Nanti dokter THT yang akan mengkonfirmasi keadaan ini. Ya. Tapi ketidakmampuan ini harus terjadi selama 12 bulan terus-menerus. Ya. Kalau kondisinya dikarenakan kejiwaan nggak di-cover. Contoh dia kena suatu masalah yang berat sehingga dia nggak mau ngomong. Ya, ini nggak di-cover. Ya, kalau tadi malam istri Anda nggak nyapa Anda seharian juga belum bisa klaim yang ini. Itu lagi-lagi karena kejiwaan ya. Ya. Prospek terus Pak ya. Ini nggak ada masalah dengan pita suaranya. Ya. Contoh stroke
ringan yang terjadi pada salah satu organ itu bisa menyebabkan ini, kehilangan kemampuan bicara. Ya. Tapi kalau kehilangan kemampuan bicara yang berat atau yang stadium akhir, ini bisa disebabkan penyakit atau kecelakaan sehingga pita suaranya ini terpengaruh. Ya, pita suaranya rusak. Ini dokter THT yang mengkonfirmasi dan selama 12 bulan terus-menerus ini tidak bisa berbicara. Mbak Ira, Ya, ada temannya papinya teman saya itu habis operasi gondok itu langsung nggak bisa ngomong, maksudnya serak-serak gitu loh, masih bisa tapi nggak jelas ya, nggak ngomong, termasuk nggak Mbak Ira ini? kalau seperti itu sih karena tindakannya ya, berarti karena tindakan operasinya mungkin yang mengenai penyakitnya. Ini nggak bisa di cover itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Kan kecelakaan tuh Mbak Ira. Loh, tapi mau praktek itu. Malpraktek. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau karena penyakit gondoknya semuanya, sehingga menyebabkan kemampuan bicaranya ini terganggu, ini bisa klaim. Terganggu tuh maksudnya masih bisa ngomong Mbak Ira? Gitu loh. Berbicara harus kemampuan dalam berbicara, ketidakmampuan dalam berbicara, jadi nggak bisa. Berarti Ya? diem-diem? Iya. Ya, bisu. Bisu ya? Ya Bu. Ini ada nasabah saya Bu, punya anak. Kemudian waktu kecil itu lahirnya normal. Iya. Terus katanya tuh sakit panas, karena sakit panas sehingga pada waktu dia mulai bisa berjalan itu untuk mendengarkan itu bisa. Tapi kalau misalnya diajak bicara itu sampai sekarang anaknya dewasa itu nggak bisa ngomong ya. Bisa papa itu bisa ngomong gitu bisa, tapi untuk bicara komunikasi itu nggak bisa. Apakah bisa jadi nasabah Bu? Nah ini ya, Oke. biarkan nanti underwriter ya yang akan memutuskan, diinformasikan saja ya. Pokoknya segala kondisi nasabah yang sudah ada sebelumnya itu diinformasikan ya, biar underwriter nanti bisa memberikan keputusan. Tapi kalau nasabah Anda contoh panas ya sampai menyebabkan nah ini ya gangguan saraf, nggak bisa ngomong, nah ini bisa di jelas ya Bapak Ibu ya, bisa diasuransikan atau tidak nggak? Kita bahas di sini dulu ya. Nanti ada AWS underwriter sendiri. Oke ya. Kenapa? Autis kenapa? Autis nanti kita lihat dulu seberapa dalam autisnya ya. Lanjut ya, kebutaan. Nah ini adalah manfaat tambahan ya. Jadi manfaat tambahan yaitu manfaat yang diperoleh nasabah Anda kalau punya EICC. Saya pastikan nggak bisa diklaim di CC, CCB, MCC, krisis income. Kebutaan. Kehilangan penglihatan dua mata secara total dan tidak dapat dipulihkan karena penyakit atau kecelakaan. Harus dikonfirmasi oleh dokter spesialis mata. Kebutaan. Ya. Ada pertanyaan? Boleh. Gimana caranya ya? Karena ini syarat sebenarnya harus dua. Kalau bisa Kecelakaan. Makanya jangan main culek-culekan ya, Pak ya. Ngapain main culek-culekan? Penganiayaan diri. Pijet-pijetan ya. Ya. CCB enggak? CCB ini enggak akan keluar. Ya, ini PADD yang akan keluar. Manfaat dasar UP dasar akan keluar. Ini enggak ada di CCB ya? Ya kalau manfaat dasarnya turun gimana? Tutup polis. Ya. Ayo berapa persen? Berapa? 100% berapa? Spasi biru. 10%. Pasnya berapa? Ya, kebutuhannya 10%.
juga. Atau PSCC bisa keluar 140%. Ya. Nah, komplikasi diabetes, yang tadi tanya komplikasi diabetes. Jika kondisi tertentu telah memenuhi salah satu kriteria, didiagnosa pasti diabetes retinopati, diabetes yang menyebabkan kebutaan. Ya, diabetes komplikasi kemudian buta nasabahnya. Ini keluar. Ya, ini satu mata aja udah bisa di-cover. Atau didiagnosa diabetes nefropati, ya, atau diagnosa diabetesnya sudah mengenai ginjal, nefropati, ya, dimana EGFR-nya ini ya 30 mm, 30 ml, ya, atau telah dilakukan amputasi pada kaki, telapak kaki, ibu jari kaki, lengan, tangan, jari tangan untuk merawat luka atau gangren. Ya, luka itu gangren. Ini udah bisa di ya, 20% yang ini. Iya. Nggak mau jujur. Ya, kalau diabetesnya mau di komplikasi diklaim dulu, gagal ginjal, kemudian nanti gagal ginjalnya keluar ESCC. Ya, ini keluar 20%, ginjalnya keluar total 50%. Kenapa Pak? Yang dia tanyakan itu enggak, yang karena diabetes saja kan? Ini sudah. Yang di awal, Komplikasi. yang di awal tadi loh. Apa? Butaan itu loh. Butaan. Ini kemudian buta. Ya keluar ini 20%, buta 10%. Ya. Polio Pak. Iya. Polio itu karena virus polio Pak. Saya nggak kecuali karena diabetes itu nggak di-cover. Iya, nggak ada cover. Diabetes ini sendiri, ada sendiri ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau ini satuannya Pak. Iya, jadi satuannya kayak angiografi tadi hasilnya yang tadi. Nah, kalau ini hasilnya. SGBT, SGOT enggak. Enggak, ini ada sendiri. Ya, tes. Oke, ada pertanyaan ya Pak? Bapak Ibu perlu Anda perhatikan, kalau Anda klaim kebutaan pada ESCC atas kedua mata, ya, maka dipastikan Anda klaim atau tidak klaim manfaat dasar tetap kita suruh klaim. Iya, keluarkan. Kalau nggak mau ngeklaim, tetap akan kita berikan manfaat dasarnya. Tutup polis sudah. Itu kan sudah memenuhi syarat ya. Iya, betul. Cacat tetap dan total pada manfaat dasar. Kenapa? Tutup. Tahap pertama turun, polisi tutup. Ya, manfaatnya selesai. ESCC-nya ya tutup. Iya, dan Apapun ridersnya akan tutup jika tahap pertama sudah turun. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Berarti usus kebutaan aja. Kebutaan, diabetes, retinopati atas dua matanya, ya, iya kan, dua mata kan sudah cacat tetap dan total. Atau amputasi dua kakinya, tangan sampai lengan. Berarti malah. Iki malah jepang. Kelumpuhan tadi juga sudah bisa menyebabkan Keluar manfaat berarti dasar polisi itu. kan tutup sih kan? Ya. Nggak bisa Tutup. berlaku HS dan lain-lainnya ditambah. Tutup, semua ridersnya tutup. Rugi ya, makanya jangan klaim yang menyebabkan manfaat dasarnya tutup. Kan ada 79. Ya Bapak Ibu ya. Ditambah jepang. Jadi dipilih yang nggak menyebabkan manfaat dasarnya tutup. Ya nggak mau klaim Bu. Ya. Kok pilih? Oke, ada pertanyaan di sini. Cukup. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini ya.